Seni adalah hak segala bangsa. Mungkin kalimat itulah yang tepat disebutkan untuk para pelukis ini. Mereka telah menghiasi jalanan nyaris di seluruh Indonesia lewat dua karya yang unik. Lukisan spanduk pecel lele dan juga kanvas berjalan berupa bak truk. Warna-warni dari menu makanan sampai lukisan lucu sekaligus menggoda. Bagaimana kisah di balik para pelukis jalanan ini? Ikuti penelusuran kami dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Siapa yang tak kenal pecel lele? Rasa-rasanya nyaris semua orang sudah pernah merasakan fast food asli Indonesia ini. Tak sulit untuk menjumpai pecel lele ini. Dari resto terkemuka sampai warung tenda di pinggir jalan, hampir semua menyajikan menu ini. Tapi jika kita perhatikan lebih jeli, nyaris semua warung tenda pecel lele punya kemiripan pada spanduknya. Ya, lukisan ikan bersunggut alias lele, ayam, bebek, serta menu lainnya bisa kita lihat dengan warna yang nyaris sama. Sebenarnya, apa cerita di balik terciptanya spanduk tersebut? Diyakini berasal asli dari Lamongan, pecel lele mulai merebak tahun 80-an di ibu kota ketika warga desa Siman dan Ngayung merantau ke Jakarta dan turut serta membawa menu tersebut. Perkembangan itu turut membawa dampak lain, yaitu merebaknya spanduk warung pecel lele yang melegenda tersebut. Tidak ada catatan pasti siapakah pembuat spanduk pecel lele untuk pertama kalinya. Hartono yang merupakan pengrajin spanduk menyebut, pada awalnya penjual pecel lele membuat spanduk dengan sangat minimalis. Bentuk gambarnya ya bisa jadi bebek itu seperti angsa, ayam seperti apa itu nggak karu-karuan ya, karena mereka itu bukan seniman gitu kan, asal jadi gitu aja. Jadi ya nanti yang penegasannya itu pada tulisan itu aja. Unik memang, gambar dalam spanduk pecel lele bukanlah menu yang sudah matang. Pengrajin lebih memilih karakter binatang hidup pada spanduk pecel lele. Menurut Hartono, hal itu semata-mata adalah bentuk kreativitas dari masyarakat Lamongan. Tapi yang jelas orang-orang Lamongan lebih mengutamakan keseni itu sendiri. Mungkin ayam bentuknya seperti itu, tapi dibikin lebih hidup itu kayak apa? Mungkin ekspresinya itu kayak ayam mau tarung, atau ayam mau berkokok dan sebagainya. Mungkin kalau yang masa mateng kan paling catnya itu coklat hitam begitu aja kan. Jadi wujud sebetulnya itu nggak ketahuan itu mau daging sapi atau daging ayam kan nggak jelas itu. Nah, tapi bagi pengrajin spanduk dipastikan bahwa oh ini loh ayam, makanya digambar ayam yang sesungguhnya. Selain itu, spanduk pecel lele memiliki ciri menggunakan warna terang dan menyala atau ngejreng. Terdiri dari paduan warna hijau, oranye, kuning, dan tentunya warna merah. Pemilihan warna ini memang bukan tanpa alasan. Sebuah spanduk di warung tenda tentu harus bisa memikat perhatian mata orang yang lewat, baik berjalan kaki atau kendaraan. Deretan warna itu akan masih terlihat walaupun penerangan hanya dari warung pecel lele. Jadi alasannya kenapa sih kok warna-warna itu dikasih warna stabilo? Itu dengan alasan kondisi malam memang sangat gelap. Nah kalau misalkan kok catnya itu menggunakan cat-cat yang standar, pencahayaannya kurang. Contoh misalkan kita naik mobil dengan kecepatan 40 km per jam. Nggak tahu kalau di sana itu ada lele atau enggak. Nah dengan kondisi spanduk ngejreng begitu, dari jarak tertentu udah kelihatan. Nah disitulah daya tariknya mas. Meski terkesan sederhana, prinsip penggunaan warna terhadap produk makanan tetap masuk dalam kaidah pembuatan spanduk ini. Warna merah yang mencolok memang kerap digunakan untuk ditampilkan pada produk makanan ataupun logo restoran. Warna merah dan kuning sering ditampilkan pada makanan utama. Warna ini dianggap bisa membangkitkan selera dan merangsang nafsu makan. Warna merah dan kuning juga efektif untuk menarik perhatian. Warna oranye yang merupakan campuran merah dan kuning juga sering digunakan pada penggambaran sajian menu makanan. Sedangkan hijau berkonotasi pada ramah lingkungan serta sayur mayur yang menyehatkan. Nah, berbeda dengan spanduk pecel lele yang biasa kita temui di pinggir jalan, lukisan yang satu ini bahkan telah melakukan perjalanan panjang antar kota, antar provinsi. Lukisan bak truk.
Jika Anda sering melakukan perjalanan, baik dalam maupun luar kota, tentu Anda seringkali menjumpai bak truk penuh dengan lukisan maupun kutipan inspiratif. Terkadang lukisan itu memperlihatkan sosok wanita-wanita cantik dengan kalimat yang lucu. Tak hanya itu saja, kadang kutipan lucu yang menggelitik juga sering tampak di bodi belakang truk. Dari nasihat, pantun, hingga kalimat sindiran. Meskipun terlihat seperti pemanis semata, namun lukisan truk ini dinilai sebagai bentuk ekspresi personal supir ataupun pemilik truk. Tak ada yang tahu persis kapan pertama kali truk-truk pengangkut barang ini menjadi wadah curahan hati para supir. Salah seorang pelukis truk, Jamari menduga populernya lukisan truk sudah ada sejak era 90. Kebetulan saat itu adalah masa pertama Jamari menggeluti usaha lukisan airbrush di Jalan Pantura, Cikarang, Bekasi. Kala itu, gambar yang paling banyak diminati adalah sosok perempuan disertai kata-kata yang bermakna doa kebaikan. Ya itu sebenarnya yang bisa jawab kan sebenarnya yang bersangkutan Mas ya, yang minat itu ya. Cuma kalau dari pribadi saya ini, mungkin dia itu ya, namanya perempuan kan yang ngelahirin manusia Mas ya, ngelahirin kita. Adanya kita, orang tua perempuan yang ngelahirin. Mungkin itu salah satu ya tanda bakti aja lah sama seorang ibu. Beberapa supir juga ada yang memesan khusus untuk dilukiskan sosok artis perempuan cantik sekaligus bertubuh seksi. Dari sinilah menyebar luas kegandrungan para supir untuk menghiasi badan truk miliknya dengan wajah idolanya. Lukisan sosok perempuan cantik diakui dapat menjadi penghibur dan penyemangat saat berkendara. Ya mungkin dia lagi jatuh cinta apa gimana itu Mas ya, jatuh cinta sama seorang perempuan ya kan. Lah mungkin namanya supir-supir kan narik terus Mas ya, jarang ketemu gitu. Nah mungkin itu salah satunya, obat kangen. Tak jarang para supir juga meminta lukisan keluarga di bak truk miliknya. Dengan keberadaan lukisan itu, semangat bekerja seolah bertambah kali lipat. Awalnya sih pengen-pengen aja. Cuman itu sengaja dikasih gambar anaknya biar nanti kita lah saat di jalan kita ingat sama keluarga, terus dikasih motivasi biar kita kerjanya jadi tambah semangat gitu. Jadi tanggung jawab gitu lebih sip lah gitu, di jalan juga tetap ingat yang di rumah gitu. Ya salah satunya biar keren, terus kan kita lama biasanya di jalan Mas. Ngelihat ini kan udah ngilangin kangen lah. Bahkan lukisan tokoh-tokoh mistis juga sering dipesan oleh pemilik truk. Sebut saja sosok Nyai Roro Kidul, lukisannya termasuk salah satu yang paling banyak dipesan. Tak hanya sebagai penghias semata, konon sang pemilik truk menganggap lukisan tersebut bersifat sakral dan keramat. Jamari pun menemukan keanehan ketika melukis sosok yang diyakini menguasai pantai selatan ini. Dia meminta bikinin saya Kanjeng Ratu. Ya udah, sebisa mungkin saya juga melukis gitu, biar nggak ada contoh. Itu dari hayalan saya juga. Tapi ya anehnya pernah ketemu Mas. Dari hayalan saya tadi melukis Kanjeng Ratu. Cocok di dia. Dia pernah nemuin itu katanya. Saya juga cuma hayalan aja, imajinasi. Ketemu. Keberadaan lukisan truk yang ikut berseliweran di jalan raya tentu menimbulkan pro dan kontra bagi sebagian orang. Ada yang merasa itu adalah hiburan, ada juga yang mencibir karena merasa risih dengan gambar yang kelewat seronok. Menurut Jamari, hal itu sah-sah saja, dia tak terlalu memusingkan dengan hal itu. Menurutnya, tujuan supir truk hanya ingin memperindah mobilnya agar tampil keren dan menjadi pusat perhatian. Filosofinya, ya itu kembali ke sampean-sampean ini yang bisa membaca, bisa menafsirin. Kalau saya kan nggak bisa jawab. Intinya tiap lukisan, bacaan, apapun itu ada makna dibalik perbuatan pergerakan manusia itu. Seni memang identik dengan kebebasan, tapi di kehidupan sosial semua tentu punya batasan dan norma-norma yang ada. Yang terpenting orang tidak celaka gara-gara memandang lukisan tersebut terlalu lama.